Rusia memulai musim semi dengan rencana besar, serangan besar-besaran, runtuhnya Donbas. Ukraina akhirnya akan runtuh di bawah kekuatan Rusia. Itulah pesan yang keluar dari Kremlin saat musim semi dimulai. Tapi seperti banyak hal yang keluar dari mulut para kroni Putin, pesannya bisa dibilang agak meleset. Serangan musim semi Rusia adalah sebuah kegagalan, dan setahun terakhir telah menyaksikan munculnya sesuatu yang menakutkan bagi Putin. Ukraina melakukan sesuatu yang menghancurkan terhadap 100.000 pasukan Rusia. Sebuah taktik baru yang brilian sedang dijalankan, dan itu membuat tentara Putin berada di ambang kehancuran. Orang Rusia bisa melihat akhirnya sudah dekat, tapi Putin tidak tahu apa yang terjadi di medan perang karena kepalanya tertanam dalam pasir. Rusia sedang kalah. Semua momentum ada di pihak Ukraina. Dan jika masih ada keraguan tentang fakta yang jelas ini, kita hanya perlu melihat angka-angka nyata yang muncul dari kampanye musim semi Rusia. Sebuah serangan besar-besaran yang seharusnya membuka jalan bagi jatuhnya Donbas pada musim gugur, justru menjadi pengingat brutal bagi Rusia bahwa Ukraina tampaknya justru semakin kuat. Dan angka-angka tersebut berasal dari pemimpin karismatik dan terkenal dari pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi. Hari ini 4 Juni 2026, 358 hari setelah pembentukan grup SBS 11 Juni 2025. Drone-drone itu telah melampaui angka 100.000 bangkai biomasa musuh dengan korban permanen dan korban medis yang telah dikonfirmasi. Brovdi mengumumkan dengan lantang dalam sebuah postingan di Telegram. Cacing Rusia, menurut Brovdi, mengalami musim semi yang akan dikenang lama. Dan jumlah tentara yang telah dieliminasi Ukraina hanya dalam 1 tahun sangat memalukan jika dilihat dalam konteks besarnya pasukan yang menurut Putin akan dibutuhkan untuk merebut seluruh Ukraina. Pada bulan Februari 2022 lalu, ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh, Putin mengerahkan 180.000 tentara untuk tujuan tersebut. Tentara-tentara ini menyerang dari 4 arah, yaitu Kiev, Donbas, wilayah selatan Tavria, dan wilayah Siversk-Slobozhansknya. Idenya sederhana, melancarkan serangan dahsyat agar Ukraina runtuh dalam 3 hari. Ukraina berhasil bertahan dan kini telah menyingkirkan lebih dari setengah tentara Rusia yang awalnya diperkirakan Putin cukup untuk mengalahkan lawannya. Itu adalah rasa malu dan bukti kegagalan total Putin memenuhi citra sebagai ahli taktik militer hebat yang ia ciptakan sendiri. Namun lebih dari semua itu, apa yang berhasil dilakukan Ukraina pada musim semi 2026 adalah bukti kecerdasan taktis negara tersebut karena mereka telah mengambil senjata yang mendefinisikan perang Ukraina dan mengubahnya menjadi faktor penentu yang sesungguhnya yang tidak pernah diduga oleh Putin. Keadaan mulai berubah di Ukraina. Sebelum membahas alasannya, mari kita lihat beberapa angka dulu. Perubahan nasib Ukraina bisa langsung ditelusuri kembali ke pembentukan pasukan sistem tak berawak atau USF dari tentara Ukraina pada 11 Juni 2025. Ukraina telah lama memakai drone secara intensif, namun dengan USF kini ada sistematisasi, kontrol, dan kolaborasi. Formalisasi strategi drone yang mulai membuat kekacauan di Rusia pada paruh terakhir tahun 2025 dan telah berkembang menjadi faktor penentu yang sesungguhnya dalam perang Ukraina saat kita menuju pertengahan tahun 2026. Lebih dari 100.000 tentara Rusia yang kini tewas atau terluka akibat drone-drone ini hanyalah titik awal. Sejak dibentuk, USF telah melakukan 350.000 serangan terverifikasi terhadap target Rusia sebagai bagian dari 1,65 juta misi tempur hanya dalam waktu kurang beberapa hari dari genap setahun. Itu artinya 5.000 sorti per hari, dan jumlah ini akan makin memburuk bagi Rusia. USF telah menghabiskan 12 bulan terakhir untuk menghancurkan 248 kendaraan pertahanan udara Rusia, 817 tank milik Putin, dan 1.379 kendaraan lapis baja, termasuk pengangkut personel dan kendaraan tempur infanteri. Masih banyak lagi. Di bawah tekanan drone Ukraina, Rusia telah kehilangan 4.890 sistem artileri, ujar Brody. Itu sangat menghancurkan bagi Rusia di garis depan. Artileri seharusnya mendukung infanteri maju. Namun, artileri Rusia hancur dan banyak tentara Rusia tewas karenanya. Dan itu terus berlanjut. 342 sistem artileri Swagrak, 13 pesawat dan helikopter, 281 sistem peluncur roket ganda, 26.430 kendaraan logistik yang luar biasa banyaknya, dan bahkan lebih banyak lagi drone pengintai dan serang.
Semua telah tumbang oleh kekuatan USF karena pendekatan sistematis Ukraina terhadap perang drone yang mereka pelopori memberikan balasan brutal kepada Rusia atas tindakan Putin. Kembali ke korban jiwa, perlu diingat, data yang kami sampaikan hanya dari USF saja. Rusia mengalami ratusan ribu korban jiwa lagi selama setahun terakhir jika semua pertahanan dan unit Ukraina dihitung. Kedua, jumlah pasti tentara Rusia yang dihancurkan oleh USF sejak unit ini dibentuk pada 11 Juni 2025 adalah 100.082. Dari jumlah tersebut, 53.477 tewas dan 46.605 terluka. Rasio korban tewas dan luka Rusia sangat tidak seimbang. Institut Depuy menyoroti hal ini dalam studi tentang beberapa perang abad ke-20 yang melibatkan militer Amerika Serikat. Secara keseluruhan, rasio korban tewas dibandingkan terluka selalu lebih banyak yang terluka daripada yang tewas. Perang Dunia I mencatat rasio 3,83 tentara terluka untuk setiap satu tentara tewas. Dalam Perang Dunia II ada 2,41 tentara terluka untuk setiap satu yang tewas. Perang Korea memiliki rasio 2,8, Perang Vietnam 3,14, dan Perang Afghanistan 9,98. Semuanya adalah jumlah tentara terluka untuk setiap satu yang tewas. Namun, Rusia justru lebih banyak korban tewas dibanding luka-luka. Ini benar-benar bencana. Ini menunjukkan Ukraina kini jauh lebih efisien sebagai mesin pembunuh daripada yang dibayangkan Putin saat meluncurkan rencananya menghancurkan Ukraina dalam 3 hari pada Februari 2022. Tidak ada satupun angka dari USF yang merupakan dugaan belaka. Setiap angka yang dilaporkan Brody berasal dari sistem Delta Ukraina. Semua sudah dilacak dan diverifikasi dengan bukti di sistem. Ukraina hanya perlu menjumlahkan data untuk melihat 1 tahun operasi USF membawa kehancuran bagi Rusia. Dan untuk 12 bulan berikutnya, USF telah menetapkan target baru, 200.000 korban. 2 kali lipat dari yang telah mereka timbulkan selama tahun pertama keberadaannya. Mari kita kembali ke ofensif musim semi. Angka-angka luar biasa USF sangat cocok dengan periode 3 bulan di mana Rusia telah kehilangan banyak sekali pasukan untuk keuntungan yang sangat sedikit. Menurut media United 24, ofensif musim semi Rusia telah merenggut hampir 100.000 tentara, banyak diantaranya yang telah dilumpuhkan oleh drone USF. Dalam 2 bulan Maret-April, media melaporkan Rusia menduduki sekitar 300 km persegi wilayah Ukraina. Periode antara Februari dan Maret telah menyaksikan Ukraina membebaskan antara 400 hingga 500 km persegi, yang menunjukkan situasi di lapangan saat ini bagi Rusia hampir tidak mengalami kemajuan. Penilaian tersebut didukung oleh data dari Institute for the Study of War, ISW. ISW menyatakan pasukan Ukraina sebagian besar telah menghentikan serangan musim semi dan musim panas, sementara Rusia mengalami kerugian wilayah bersih pada April dan Mei jika unit infiltrasi yang beroperasi di zona abu-abu yang tidak dikuasai pihak manapun dikeluarkan dari perhitungan. Pada bulan April, Rusia mengalami kerugian bersih sebesar 116,01 km persegi menurut laporan ISW. Bulan Mei bahkan lebih buruk bagi Rusia. Kerugian bersih sekitar 281,10 km persegi menjadi titik terendah yang belum pernah dialami Rusia sejak kontra-kontra ofensif besar Ukraina pada musim panas 2023. Istilah jalan buntu mungkin kurang tepat. Rusia terus kehilangan wilayah ke Ukraina. Musim semi ini menjadi kegagalan bagi Rusia dan musim panas tampaknya juga tak akan lebih baik, apalagi saat USF meningkatkan serangan. Jika USF mulai mencapai angka bulanan yang akan membuat jumlah korban jiwa mencapai 200.000 dalam 12 bulan ke depan, militer Rusia yang sekarat akan benar-benar terkubur. Laporan terbaru menunjukkan bahwa serangan jarak jauh Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina semakin intensif seiring dengan kegagalan pasukan Putin di lapangan. Ini seharusnya ajang unjuk kekuatan udara Rusia, tapi kenyataannya tidak. Apa yang kita lihat dalam peningkatan serangan terhadap pusat-pusat penduduk Ukraina ini adalah napas terakhir dari serangan ofensif Rusia yang sebenarnya sudah runtuh. Rusia melakukan hal-hal seperti mengirim 1.500 drone ke Kiev dan wilayah sekitarnya dalam 1 hari karena mereka putus asa. Banyaknya drone membuat Rusia tampak memegang inisiatif di medan perang. Data USF menunjukkan itu tidak benar. Namun lebih dari itu, hal ini menandakan adanya evolusi dalam strategi Ukraina yang tidak bisa dihadapi oleh Rusia. Evolusi ini mengubah segalanya tentang perang Ukraina. Sebelum membahasnya, catatan singkat, ini The Military Show. Jika Anda mendapatkan manfaat dari channel ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk berlangganan agar Anda tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Jadi, taktik Ukraina telah berevolusi. Apa saja itu?
Kami sudah mengatakan sebelumnya bahwa drone telah memainkan peran kunci dalam strategi Ukraina selama bertahun-tahun. Data USF menunjukkan bahwa serangan drone Ukraina ke Rusia yang sebelumnya tidak terkoordinasi, kini berubah menjadi kampanye sistematis yang dipimpin USF, membawa kekuatan robotika ke medan perang. Situasi di Ukraina berubah karena pasukan robot yang dikembangkan selama bertahun-tahun kini lebih besar dan lebih terorganisasi daripada sebelumnya. Ukraina kini memimpin dunia dalam teknologi drone militer. The Observer menyebut negara itu memproduksi minimal 4 juta drone tiap tahun. Jumlah ini diperkirakan terus naik. Pada Januari, Euromaidan Press melaporkan Ukraina berencana membangun 7 juta drone pada 2026. Saat ini, diperkirakan drone menyebabkan 80% korban di medan perang di kedua belah pihak. Namun, Ukraina yang unggul dalam aspek krusial dalam perang ini. Bagaimana caranya? Dengan memperluas zona pembunuhan. Sekali lagi, zona pembunuhan Ukraina bukanlah hal baru dalam perang. Tahun 2026, zona-zona itu sudah ada sejak lama, meskipun telah mengalami banyak perubahan sejak USF dibentuk. Zona pembunuhan awal membentang sekitar 10-20 km, melewati garis depan dan ke zona abu-abu di belakangnya. Idenya sederhana, membuat perjalanan ke garis depan itu sendiri menjadi mematikan bagi tentara Rusia. Dengan zona pembunuhannya, Ukraina telah menyingkirkan ribuan kaki tangan Putin beserta ratusan unit peralatan sebelum mereka pernah berada di posisi di mana mereka bisa mengancam benteng garis depan. Itu sudah merupakan strategi yang brilian. Sekarang strategi itu telah ditingkatkan secara luar biasa. Masalah utama Rusia adalah zona pembunuhan kini lebih luas dari sebelumnya. Generasi baru drone jarak menengah telah mengubah zona yang sebelumnya hanya belasan kilometer menjadi mencakup sebagian besar wilayah belakang Rusia. Kita melihat ini di mana-mana. Di Luhansk, wilayah udara dikuasai drone Ukraina menurut Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina. Drone tersebut bisa terbang di wilayah yang diduduki Rusia karena pasukan Putin tidak mampu menghadapi meluasnya jangkauan drone Ukraina. Hal serupa terjadi di Donetsk, di mana drone Ukraina memiliki kendali tembak atas bandara Donetsk yang dipakai Rusia sebagai pusat logistik dan peluncuran, serta penyimpanan drone untuk operasi di wilayah pendudukan. Ukraina juga memakai drone untuk menguasai wilayah udara di sebagian besar jalan raya RR-280 yang menghubungkan Rusia ke Crimea. Zona maut sekarang membentang sekitar 100 km. Itulah perkembangan yang memungkinkan angka-angka yang dilaporkan USF. Namun, kejadian berikutnya benar-benar membuat Rusia lengah. Alasan USF mengklaim akan menggandakan jumlahnya pada tahun kedua keberadaannya bukan hanya karena strategi zona maut Ukraina yang terus berkembang. Ada lebih dari itu. Data berperan sama pentingnya dalam keberhasilan Ukraina seperti halnya drone, karena pasukan Ukraina lebih unggul dari Rusia dalam tingkat dan kualitas intelijen medan perang yang dikumpulkan. Hal itu terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada 4 Juni yang mengungkapkan bahwa ada senjata rahasia di balik bencana drone yang Ukraina timpakan kepada Rusia. Rantai serangan Ukraina kini jauh lebih cepat karena mereka mendapat akses citra satelit waktu nyata yang langsung dikirim ke ponsel prajurit. Citra ini bersama ribuan drone pengintai yang mengirim tayangan waktu nyata posisi Rusia ke sistem Delta memungkinkan Ukraina mengidentifikasi dan menyerang target lebih cepat dari sebelumnya selama perang. Aspek evolusi drone Ukraina ini telah menyebabkan waktu pengiriman intelijen geospasial ke pasukan Ukraina turun hingga 90%, yang hampir menggandakan kecepatan Ukraina dalam bertindak menggunakan drone-nya. Militer Ukraina menjadi yang pertama menggunakan citra satelit komersial tak terklasifikasi langsung ke prajurit untuk membantu keputusan pertempuran secara real-time. Menurut analis militer perusahaan itu, jurnal itu membahas pendekatan baru Ukraina dalam pengumpulan intelijen. Satelit komersial yang digunakan Ukraina sebelumnya dipakai untuk memperbarui Google Maps dan menjalankan operasi non-tempur seperti mengidentifikasi penangkapan ikan ilegal. Ukraina kini memakainya untuk melacak aset Rusia. Setelah ditemukan, USF dan unit-unit drone Ukraina lainnya segera bertindak. Ini bukan perubahan kecil di medan perang, melainkan penulisan ulang total aturan peperangan drone. Itu terdengar gila, mengingat perang Ukraina telah mempelopori gaya baru peperangan robotik yang belum pernah ada. Namun, itu juga khas Ukraina. Para pemikir militer negara itu tidak pernah berpuas diri. Ukraina terus beradaptasi, memanfaatkan setiap kemajuan yang ada untuk menyakiti Rusia. Itu terlihat dari zona maut yang diperluas dan pemanfaatan data satelit komersial yang menyalurkan intelijen kepada para prajurit.
Ukraina selalu 2 langkah lebih maju dari Rusia, dan data USF serta militer Ukraina kini membuktikan strategi negara itu berhasil. Apa maknanya bagi Putin? Pemimpin Rusia itu mulai kehilangan kendali atas perang Ukraina di momen penting. Bukan hanya puluhan ribu pasukan tewas dan peralatan hancur di wilayah pendudukan. Drone Ukraina kini dapat masuk jauh ke wilayah Rusia, bahkan dengan mudah menyerang Sankt Petersburg pada malam sebelum acara ekonomi Davos Rusia yang dimanfaatkan Putin untuk memamerkan kekuatan ekonomi negaranya. Sebelum pertahanan Rusia gagal, Putin harus mengurangi parade hari kemenangan tahunan di Moskow hingga tanpa perlengkapan militer Rusia. Itu terjadi karena alasan sederhana, yaitu Rusia takut drone Ukraina akan menyerang perlengkapan militer saat sedang diparadekan. Drone Ukraina menyerang lebih dalam dan keras, sementara intensitas pertempuran di garis depan dan zona maut tetap tinggi. Sekali lagi, ini adalah evolusi. Ukraina terus membangun drone yang lebih kuat dan lebih canggih, dan mereka sekarang lebih terorganisir dalam menggunakan drone-drone ini dibandingkan sebelumnya. Itulah makna sebenarnya bagi Rusia dari lebih 100.000 korban jiwa Rusia dan puluhan ribu peralatan yang hilang akibat USF dalam setahun. Ini bukanlah puncaknya. Ini adalah landasan peluncuran untuk hal-hal yang jauh lebih buruk yang akan datang. Tentara Rusia sekarat dan Ukraina bersiap memberi pukulan terakhir pada kampanye Putin 2026. Bukan hanya kami yang bilang, tapi di seluruh Rusia, orang-orang Putin juga menyarankan agar perang ini diakhiri. Mereka tahu apa yang Putin tolak, semuanya sudah berakhir bagi Rusia. Di mana-mana gelombang ketidakpuasan mulai terlihat. Hal ini tampak di elit Rusia seperti dilaporkan Wall Street Journal 3 Juni. Di seluruh Rusia, sebagian tokoh garis keras di puncak hierarki negara itu memberitahu Putin bahwa sudah saatnya untuk berhenti. Di antara mereka adalah Oleg Zaryov. Dulu disukai Kremlin karena mantan anggota parlemen Ukraina yang mendukung upaya Putin di Ukraina sejak 2014. Zaryov sempat dipersiapkan memimpin pemerintahan boneka yang akan dipasang Putin di Ukraina. Pengkhianat itu kini mengkhianati tuannya karena memperingatkan pengikut di Telegram agar tak percaya pada ilusi kemenangan Rusia yang pasti. Yang lain, seperti Kepala Pusat Perang Drone Rusia Alexei Chudayev, mengklaim bahwa Rusia tidak hanya berada di jalur kebuntuan, tetapi juga menuju kekalahan total karena evolusi Ukraina yang terus-menerus. Blogger militer Rusia yang biasanya mendukung perang Putin kini mulai berbalik menentangnya, mencerminkan perubahan pandangan di tingkat atas. Zaryov hanyalah permulaan. Pengacara pro-Kremlin dan blogger militer Ilya Remezlo secara terbuka mengumumkan bahwa ia tidak lagi mendukung Putin, memberikan 5 alasan atas perubahan sikapnya, dan bahkan sampai mengklaim bahwa Putin adalah presiden yang tidak sah yang seharusnya diadili atas kejahatan perang. Tikus sering kabur dari kapal yang tenggelam. Inilah yang terjadi di Rusia saat ini. Mereka yang dulu diuntungkan invasi Putin, kini berusaha keras menunjukkan bahwa mereka tak lagi mendukungnya. Ini adalah bentuk mempertahankan diri, dan dalam banyak hal ini sangat menyedihkan. Namun, ini tak mengubah kenyataan yang dihadapi Putin, yaitu semua orang selain dirinya tahu kemana angin bertiup. Bahkan rakyat Rusia, meski terus dibombardir propaganda Kremlin, memberitahu Putin bahwa sudah waktunya berhenti. Menurut TVP World, sebuah survei yang dilakukan oleh Levada Research Center yang merupakan lembaga non-pemerintah di Rusia pada bulan Februari lalu, menunjukkan bahwa hanya 24% responden yang ingin perang terus berlanjut. 67% responden menyatakan saat ini waktu yang tepat bagi Rusia memulai negosiasi perdamaian. Dan semua ini terjadi pada bulan Februari lalu. Sentimen anti-perang di Rusia terus meningkat seiring semakin banyaknya serangan drone ke wilayah Rusia. Dan angka-angka seperti yang dibagikan oleh USF mulai terungkap. Putin tidak akan mengakhiri perang. Dia sudah menolak seruan terbaru Zelensky untuk melakukan pembicaraan damai dengan mengklaim bahwa itu tidak ada gunanya, seolah-olah dia ingin membuat presiden Ukraina itu terlihat tidak serius menginginkan perdamaian. Itu bohong. Putin maksudkan bahwa Rusia sudah kehabisan kartu dan daya tawarnya hilang. Perdamaian apapun yang dihasilkan dari pembicaraan tidak akan memberikan apa yang diinginkan Putin, yang berarti seluruh invasinya akan tercatat dalam sejarah sebagai pemborosan nyawa rakyat Rusia yang sangat tragis. Putin tak ingin itu jadi warisannya, jadi ia memaksa pertempuran berlanjut meski tanda-tanda keruntuhan tentara Rusia terdengar di negerinya. Putin tak bisa lepas dari warisannya. Satu-satu yang bisa diharapkan sekarang adalah dia meninggal sebelum namanya tercatat dalam buku sejarah sebagai sosok gagal, dan dia sendiri tahu itu. Ketika bahkan orang Rusia sendiri mengatakan kepadanya bahwa sudah saatnya berhenti, Putin seharusnya tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Kita melihat situasi mulai berubah di seluruh Ukraina, khususnya Luhansk.
Kami sebutkan sebelumnya bahwa Ukraina sekarang menguasai wilayah udara di daerah yang telah diduduki Rusia sejak awal perang. Tonton video kami untuk mengetahui bagaimana Ukraina melakukannya dan dampaknya bagi Rusia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show saat kami bahas runtuhnya kekaisaran Rusia yang gagal dibangun Putin. Terima kasih sudah menonton.